Halo, selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Semua jemaat gereja Injili Keluarga Kristus di mana saja Anda berada. Waktu tidak terasa, saudara-saudari kita sudah 4 minggu hanya berjumpa melewati online. Gimana perasaan saudara-saudari setelah kita mengalami yang namanya lockdown, kita tidak boleh seperti biasanya, bertemu, bersama-sama beribadah. Saya mengerti perasaan ibu-ibu sekalian, ibu-ibu rumah tangga. Oke, kalau 2-3 hari kita di rumah, kita masak, 1 minggu masih oke lah, Tetapi setelah 2 minggu, 3 minggu, apalagi 1 bulan sudah selama ini, terkadang menjadi bingung, bahkan bisa stres. Mau masak apa? Menu sudah putar berulang-ulang, belum lagi suami dengan income yang menyusut dalam kondisi seperti ini, mulai mungkin kita sedikit sulit bagaimana untuk mengolah menu masak hari lepas hari. Belum anak-anak di rumah, belajar di rumah, mereka mungkin sebentar-bentar merasa lapar dan pengen makan. Anak-anak pun merasa di rumah terus, bosan, jenuh, bisa saja terjadi itu. Dengan belajar melewati online tiap hari di depan komputer, sampai kapan? Tidak ada satu kepastian, diperpanjang lagi. Dari sekolah pengumuman itu. Hingga cucu saya yang umur 5 tahun lebih mengatakan, tolong bisa nggak bawa aku jalan-jalan keluar? Aku ingin lihat jalan-jalan. Tidak usah buka jendela, kan pakai masker di dalam. Tidak usah turun di mana. Aku mau jalan-jalan, tolong dong. Maka beberapa hari lalu saya ajak dia, cucu-cucu jalan-jalan keluar. Mereka senang sekali walaupun hanya di dalam mobil. Lewat sekolah, sekolahnya kosong, dan di video. Saya tahu perasaan cucu saya, sekalipun kecil tapi ada satu kerinduan untuk boleh berjumpa dengan guru, dengan teman-teman, Walaupun setiap minggu mungkin 2-3 kali guru ada berjumpa lewat streaming, dengan orang tua anak, orang tua murid, bersama 5 teman-teman sekolah bersama boleh ngobrol, saling tanya jawab, Tapi beda, secara face to face atau dengan online seperti itu berbeda. Saudara-saudariku, anak kecil saja bisa memiliki sebuah tekanan dalam kondisi seperti ini. Tidak nyaman, tidak seperti sukacita dia bisa ketemu secara langsung. Apalagi sebagai orang dewasa, terjadi sesuatu yang tidak biasa ini, mengakibatkan banyak orang saat ini cepat emosi, cepat marah, cepat high temperamen, karena merasakan kejenuhan, merasakan keterbatasan. Semuanya serba diatur, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bagi saya sih jalani saja. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa di dalam situasi dan kondisi apapun,
di dalam keadaan senang atau susah, ya, biarlah kita menghadapinya. Saat pagi hari tiba, ya, saya bersyukur kepada Tuhan untuk boleh menikmati hari yang baru. Ya, demikian firman Tuhan di dalam Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 20. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadamu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih, itulah yang saya jalani setiap hari. Saya berjumpa melewati doa pagi saya bertemu dengan Tuhan, selalu baru dan selalu ada rahmat Tuhan yang baru untuk hari ini, ada pengharapan baru. Ya, saya selalu mengatakan pada jiwa saya bahwa hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Demikian kita akan menghadapi hari lepas hari yang terus mempunyai harapan bahwa itu akan lebih baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah bangkit. Tuhan yang sudah berkemenangan. Ya. Beberapa hari yang lalu seorang jemaat ya di dalam pembicaraan per telepon mengatakan kepada saya, sampai kapan ya suasana seperti ini bisa cepat beres? Ya, saya sangat merindukan untuk bisa bertemu lagi berbakti di gereja. Ya, mungkin dulu tidak merasakan kerinduan seperti ini, rutinitas setiap minggu. Ya, tapi sekarang saya begitu rindu, begitu haus sekali untuk menikmati ibadah kebersamaan dalam rumah Tuhan. Karena di rumah saya hanya sendirian orang Kristen. Ya, setiap hari Minggu, hari Kudus tiba, di depan komputer, saya hanya menyanyi, memuji Tuhan sendirian, mendengar renungan firman Tuhan sendirian. Ya, betapa terasakan ketersendirian. Ya, saya hanya katakan sabarlah. Sabarlah, ya, karena tidak lama lagi pasti berlalu. Datangnya wabah ini tidak ada yang mengundang. Datangnya wabah ini tidak ada yang menduga. Ya, maka saya percaya perginya pun sama. Kita usir, ya, bahkan dengan segala cara pun tidak ada yang disanggup. Tapi saya percaya dia akan pergi ya, tanpa kita duga pula. Oleh sebab itu saya ingat satu pujian, sabar. Sabarlah. Mari saudara-saudariku, sabar dalam segala susahmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu, sabar dalam
Beberapa hari lalu, 1 minggu yang lalu, kita baru saja memperingati hari Jumat Agung, ya, yaitu hari kesengsaraan, hari kematian Yesus Kristus. Begitu kagum, saudaraku, begitu bangga kita, di mana kasih Allah nyata di atas kayu salib, ya, tanpa segala pamrih dan alasan. Mengapa Yesus mau melakukan bagi kita orang yang berdosa? Begitu tersiksa, begitu menderita, begitu sakit, tapi dia tanggung semuanya. Karena untuk menggenapi kehendak Allah Bapa di surga, dia melakukan dengan penuh ketaatan, penuh kerelaan untuk penyelamatan atas manusia yang berdosa, supaya manusia yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hingga pada akhirnya dia menyerahkan nyawanya ke tangan Allah. Selesai karyanya di atas salib Kristus di Bukit Golgota. Kristus mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Ini menunjukkan sebuah kemenangan bagi Kristus, juga bagi kita, bahwa kita menang atas maut. Maut tidak ada kuasanya lagi, karena Tuhan sudah menanggung segala dosa kita. Karena akibat daripada dosa adalah maut, tetapi Yesus Kristus anak Allah menanggung segala dosa kita di atas kayu salib, sehingga maut tidak ada lagi kuasanya bagi kita. Dia menggantikan kebinasaan dengan hidup yang kekal. Saya begitu bangga, saudaraku, sebagai ciptaannya yang hina, kita seperti debu. Tidak berarti sudah jatuh ke dalam dosa lagi. Benar-benar kita tidak layak, tidak ada pengharapan. Namun, karena kasih daripada Kristus Tuhan, Dia mau melakukan semuanya itu untuk mencari, menyelamatkan kita, manusia yang berdosa ini, supaya peroleh hidup yang kekal. Saudara-saudariku, ketika kita mendengarkan renungan Jumat Agung dan 3 hari kemudian kita masuk dalam ibadah minggu, mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan session baik Jumat Agung maupun Hari Kebangkitan oleh penginjil Simpson, apakah semuanya itu membawa sebuah dampak dan kebangunan rohani? Atau memang kita sudah kehilangan gairah hidup rohani? Hai saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa kita harus senantiasa berapi-api untuk melakukan, melayani Tuhan, sebab segala jerih lelahmu tidak sia-sia. Dan di dalam keadaan situasi seperti ini, marilah kita tetap bersuka cita senantiasa. Tetaplah berdoa. Selalu bersuka cita di dalam segala hal dikatakan, baik itu dalam keadaan ya mudah atau tidak mudah, baik dalam keadaan suka atau duka, ya, kita bisa tetap menaikkan doa, karena kita punya Allah yang hidup, Tuhan yang mendengar doa-doa kita, Tuhan yang sanggup menolong.
masalah kita. Dia berjanji bahwa dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita, meremehkan kita. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang setia dan taat turut, saudaraku, percayalah janji Tuhan. Karena itulah semua yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Kita boleh tetap bersyukur. Karena kita boleh mengambil segi positifnya. Beberapa hari lalu saya pagi-pagi kepikiran saya ingin menelpon seseorang. Mungkin masih jam 5.30 pagi. Ya. Ketika saya telepon baru ring dan di sebelah sana seorang ibu sudah angkat telepon, ya, dan dia katakan, halo semu. Ya. Saudaraku, saya juga kaget, dia begitu cepat dan dia begitu nangkap, dan dia katakan, baru saja saya lagi cari nomor telepon, ya, untuk telepon kepada semu, untuk menanyakan apakah sehat, bagaimana saat kondisi seperti ini, ya, apakah baik-baik saja. Saya juga punya tujuan seperti itu. Ya. Lalu dia mengatakan kebetulan sekali ya. Tapi saya katakan bukan sebuah kebetulan. Tapi ini sungguh-sungguh Tuhan yang mengatur. Dia sedang mencari nomor buku telepon. Dia sudah lanjut usia. Ya. Tapi saya telepon lebih dulu dan saya digerakkan untuk telepon pagi itu. Saudara-saudariku, saya percaya bahwa Tuhan selalu mengatur di dalam segala kerinduan hati kita. Pagi itu dalam pembicaraan kami dia sangat sedih sekali. Kenapa? Karena berpuluh-puluh tahun, mungkin 60 tahun selama ini tidak pernah gereja berhenti. Tidak pernah doa pagi berhenti. Ya, tapi sekarang harus tiba-tiba berhenti. Merasakan tidak biasa. Ya. Dia begitu tekun dalam doa subuh di gereja. Demikian saya katakan, saya masih ada doa pagi di gereja. Ya. Karena gereja kami cukup besar, ya, dan duduk bisa berjauh-jauh, dan memang tidak banyak datang pagi-pagi doa pagi itu, hanya beberapa orang. Ya, tapi puji Tuhan, ya, melewati doa pagi ini membawa kami memuji nama Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berlutut berdoa, beritahu kepada Tuhan Yesus segala permasalahan kami. Sehingga setiap hari kami mengalami pengharapan bahwa selalu setiap pagi adalah baru dan lebih baik. Saudara-saudariku, Yesus yang kita kenal adalah Yesus yang bangkit, Kristus yang hidup, Kristus yang melakukan segala karyanya, baik dulu, sekarang, dan selamanya. Kita tahu bahwa saat Kristus Yesus bangkit, beberapa peristiwa saya melihat ada dampak-dampak kebangkitan Tuhan. Di antaranya ketika kepala pasukan melihat kejadian di salib, mereka bertobat. Mereka menyesali perbuatannya. Apa yang kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 23 ayat 46. Saya akan membacakannya. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah
orang benar. Saudara-saudariku, dulu pasukan itu menghina Allah, menghina Yesus. Ya. Namun saat ini dia memuliakan Allah dan mengatakan sungguh orang ini adalah orang benar. Lalu kita melihat dampak daripada kebangkitan Tuhan bagi orang banyak. Dulu mereka tidak peduli, dan pada saat Yesus disalib, mereka ingin menjadi penonton. Mereka hanya ingin melihat sebuah kejadian, keanehan. Namun setelah mereka melihat Yesus disalib, Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa surga. Lalu mereka pulang. Sambil mereka di tengah jalan, mereka menyesali. Mereka memukul-mukul diri. Dampak kebangkitan Tuhan bagi beberapa perempuan yang ke kubur Yesus. Mereka pergi dan tidak menemukan Yesus Kristus. Mayatnya sudah tidak di sana. Dan apa yang mereka melihat itu hanya kekosongan. Kristus sudah bangkit. Malaikat juga mengatakan bahwa mengapa engkau mencari orang yang mati di tengah-tengah orang yang hidup. Demikian firman Tuhan di dalam Lukas 24 ayat 5 sampai 7. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Demikianlah perempuan-perempuan itu dengan penuh keberanian, dengan penuh ketekatan untuk menyatakan, menceritakan apa yang mereka lihat, bahwa kubur telah kosong dan Kristus telah bangkit. Sesuai apakah yang dikatakan Kristus Yesus di dalam ayat ke-31, Lukas 24 ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ayat 38. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Demikianlah saudara-saudariku firman Tuhan. Yesus sendiri yang mengatakan, setelah kebangkitan, bahkan ayat 20 ayat 45 mengatakan, lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati dan pada hari ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa
mulai dari Yerusalem. Demikianlah Tuhan mengatakannya. Saya melihat dampak daripada kebangkitan Tuhan Yesus juga kepada Thomas yang tidak percaya bahwa itu adalah Yesus Kristus. Sebelum dia melihat tanda bukti daripada bekas luka, bekas paku dan tombak, dia tidak akan percaya. Maka Yesus mengatakan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes 20 ayat 24. 24 hingga 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Demikianlah saudara-saudariku, Thomas tidak akan percaya sebelum melihat. Namun ayat 26 mengatakan, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas berjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau tidak melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Maka setelah 40 hari, Yesus bangkit dan kemudian dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, saudaraku, di tengah-tengah manusia dunia ini. Mungkin peristiwa 40 hari Yesus di dunia ini setelah kebangkitannya, banyak kejadian-kejadian yang dia lakukan, seperti perkawinan di Kana, saat-saat bisa membuat malu dari yang punya pesta karena kehabisan anggur. Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Mujizat pertama yang dilakukan setelah kebangkitannya. Lalu yang Tuhan Yesus lakukan adalah orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata, lumpuh berjalan, kerasukan setan dibebaskannya, perempuan yang berzina diampuni dosanya, 5.000 orang yang lapar Tuhan mengenyangkannya, orang yang dahaga dipuaskannya, orang yang ketakutan diberikan kekuatan, ketenangan, orang yang kusta ditahirkan, orang yang tertindas dibelanya. Demikian saudara-saudariku, begitu luar biasa pekerjaan Tuhan Yesus selama 40 hari di dunia sebelum dia naik ke surga. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan banyak sekali hal yang sangat berguna. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana untuk berdoa dengan doa Bapa kami. Dia mengucapkan 8 ucapan bahagia, mengucapkan hukum kasih, pengajaran tentang kerajaan surga dan syarat-syarat keselamatan, hal-hal tentang keselamatan kekal dan kebinasaan kekal, hal surga dan neraka.
Hal-hal apa yang kita sebagai orang percaya wajib kita melakukannya. Demikian juga perihal tentang janji-janji Tuhan bagi orang percaya. Saudara-saudari, itu semua adalah untuk kebaikan kita, supaya kita boleh menikmati hidup di bumi ini, namun seperti di surga. Karena Tuhan Yesus mengatakan ya bahwa dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya. Saudara-saudara, bagaimana dengan Anda semua pada hari ini? Setelah melihat betapa besar yang diperbuat Tuhan bagi manusia, bagi kita semua, saudaraku, kita menyadari, ya, sungguh beruntung kita boleh mengenal Allah dan Yesus Kristus sebagai anak yang diutus ke dunia, dan kita boleh mengenal Roh Kudus yang diturunkan setelah Yesus Kristus naik ke surga, yang mana masih ada pada saat ini di tengah-tengah kita, kekuatan daripada Roh Kudus. Saudara-saudariku, dampak semuanya ini apakah membawa kita lebih mengasihi Tuhan? Kita akan menyanyikan sebuah puji-pujian, ya. Pujian ini adalah Aku mengasihi Engkau Yesus. Biarlah timbul di dalam hati yang terdalam dari hati kita untuk mengasihi Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Apakah perasaan kasih yang dahulu kita punya, kasih yang menyala-nyala, kasih yang berapi-api, sudah diteror oleh iblis, oleh dunia, oleh ketertarikan kita, oleh segala hal dunia ini, sehingga engkau kehilangan gairah mengasihi Tuhan, karena kasih yang semula itu sudah hilang. Bertobatlah, saudara-saudara, selagi lagi engkau masih punya waktu untuk bertobat. Jangan sampai firman Tuhan kitab Wahyu katakan, kaki dian itu akan diambil dari tempatmu. Betapa ngerinya, saudara-saudariku. Marilah kita memaknai hari-hari hidup kita dalam kondisi ini yang begitu terbatas, yang begitu tidak leluasa kita berbuat sesuatu.
karena kita saat ini stay at home. Kita tidak leluasa lagi keluar penginjilan, ya, mengunjungi orang-orang sakit, mendoakan. Namun saudara-saudariku, biarlah ya kita memiliki banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tadi dalam nyanyian itu katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kita boleh merenungkan firman Tuhan lebih banyak. Kita boleh berdoa. Kita boleh memakai waktu kita melewati WhatsApp, melewati telepon. Kita mendoakan, kita menghibur, menguatkan, bersaksi, memberitakan Injil Kristus demi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Biarlah pikiran kita diarahkan ke atas kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi. Yang kita percaya kepada Kristus yang adalah kebenaran. Allah yang menganugerahkan berdasarkan kepercayaan kepada kita. Filipi 3 ayat yang ke-10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudariku, sebuah tujuan hidup yang jelas dituliskan di dalam Filipi 3 ayat 10 ini, yaitu supaya kita menjadi serupa. Dikatakan, ya, aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya. Dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, kuasa daripada kebangkitannya. Ya. Ayat 13, saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sungguh indah, saudaraku, ada satu perjuangan di mana kita berlari untuk mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Allah dalam Kristus Yesus. Ini merupakan upah, merupakan hadiah, saudaraku, gift yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berkemenangan, orang yang mengarahkan diri kepadanya. Saya ingat kemarin sebuah cerita dari Evangelis Simpson, ya, bahwa seseorang untuk bisa memperoleh sebuah bag Hermes dari kulit buaya, krokodil, ya tipe krokodil, saudaraku, yang kualitas tertinggi, itu harganya mencapai 1,6 miliar. Ya. Betapa mahal, karena itu kualitas yang nomor 1, yang sangat langka. Bagaimana seseorang untuk mencapai, untuk memiliki tas seperti itu? Tidak mudah, saudaraku. Ya, harus membayar begitu mahalnya. Namun ada lagi yang dicari, bisa nggak lebih murah? Oh bisa. Ya, itu kualitas yang mungkin nomor sekian. Ya. Atau orang katakan mungkin itu bukan asli lagi. Ya, murah. Pengorbanannya lain. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, kita untuk mencapai suatu hadiah itu nggak murah. Pengorbanan Kristus nggak murah. Dia mengampuni dosa manusia, menyelamatkan manusia. Bukan bisa ditebus dengan emas dan perak, tapi harus dengan darah yang kudus, harus dengan nyawa anak Allah.
Saudara-saudari, mari kita lihat berapa harga yang kita bayar untuk memperoleh hadiah surgawi. Berapa usaha kita, berapa pencapaian kita. Apa seperti ibu yang ingin memiliki bag merek Hermes, saudaraku, dengan pengorbanan 1,6 miliar untuk punya tas itu. Saudara-saudariku, harga yang kita bayar untuk memperoleh hadiah, pujian daripada Bapa Surgawi sebagai hamba yang setia dan baik. Marilah masuk dalam perjamuan anak domba Allah. Mari saudara-saudariku, kita renungkan dampak apa yang membawa bagi saya kebangkitan Kristus pada tahun ini. Di tengah suasana yang begitu hening, Tuhan memberkati. Hamba bersyukur Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan, ketidakmungkinan kami berkumpul dalam gereja Tuhan, tapi kami masih sempat boleh secara online, kami boleh mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan, di tengah-tengah suasana mungkin banyak kebingungan, banyak rasa tertekan hidup ini, bahkan tidak ada sukacita lagi. Namun Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus menghibur kami. Biarlah menguatkan kami. Firman Tuhan menolong kami agar kami boleh bangkit. Boleh kami ada sukacita senantiasa. Boleh kami terus berdoa dan boleh kami mengucapkan syukur di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Engkau Bapa. Tuhan berkatilah agar firman ini mengalir masuk di dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami hari-hari di depan ini. Tuhan memberkati agar kami diberikan kekuatan, kesehatan, daya tahan tubuh yang kuat. Firman Tuhan mengatakan hati gembira adalah obat. Kami percaya Tuhan, biarlah sukacita mengalir dan kami menjadi senantiasa sehat dan kuat. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus yang telah memelihara kami selama ini. Tuhan memberkati. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.